Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita serial fikih mazhab Syafi'i dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dan sekarang kita sampai pada pembahasan syurut sihhatis salat, tentang syarat-syarat sah salat. Sekedar mengingatkan kembali bahwasanya syarat salat terbagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya syarat wajib salat dan ada namanya syarat sah salat. Syarat sah salat. Maksud dari syarat wajib salat yaitu syarat seorang diwajibkan salat, yaitu kapan seorang terkena kewajiban salat. Terkena kewajiban salat. Maka ini ada beberapa syaratnya disebutkan oleh Imam Syafi'i, seperti di antaranya berakal, tidak gila, ya. Kemudian balik, sudah dewasa, kemudian muslim, ya. Kemudian di antaranya suci dari haid dan nifas, ya. Antaranya suci dari, bagi wanita suci dari haid dan nifas. Karena kalau wanita haid atau nifas tidak terkena kewajiban salat, tidak terkena kewajiban salat. Yang sedang kita bahas bukan ini, yang kita bahas adalah tentang syarat sah salat. Ini yang mau kita bahas. Ada beberapa syarat sah salat, di antaranya bersuci, ya. Kemudian masuk waktu. Kemudian di antaranya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Di antaranya menutup aurat. Ya. Ya, ini di antara pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini, ya. Jadi yang kita bahas adalah yang ini, ya. Ini yang mau kita bahas, ya. Tentang syarat sah salat. Syarat apa artinya? Syarat ada beberapa definisi, di antara makna syarat yaitu sebagaimana disebut dalam Fiqhul Manhaji, yaitu syartu syai' kullu ma yatawaqqafu alaihi wujudu dzalika syai' wa huwa laisa juz'an minhu. Yaitu sesuatu yang tidak bisa terwujud kecuali ada dia, ya. Syarat adalah definisi. Syarat adalah sesuatu yang tidak bisa terwujudkan. Sesuatu tidak bisa terwujudkan kecuali dengan adanya, perkara yang kita boleh perkara yang sesuatu tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya perkara tersebut. Perkara tersebut. Yang perkara tersebut bukan bagian dari sesuatu tersebut. Bukan bagian dari sesuatu tersebut. Contoh sederhana, misalnya kita bicara sesuatu di sini adalah salat, ya. Sesuatu di sini adalah salat misalnya. Perkara di sini misalnya kita contohkan adalah wudu, ya. Wudu. Kita lihat bahwasanya salat tidak mungkin ada kecuali dengan wudu, tapi wudu bukan bagian dari salat. Ya, salat tidak mungkin ada kecuali dengan ada wudu. Tetapi wudu bukan bagian dari salat. Contoh lagi misalnya menghadap kiblat, contohnya misalnya masuk waktu. Masuk waktu bukan bagian dari salat, tapi enggak mungkin orang salat kecuali masuk waktu. Tetapi salat itu sendiri tidak waktu bukan bagian daripada salat. Inilah yang membedakan antara
rukun dengan syarat. Kalau syarat perkara tersebut bukan bagian dari sesuatu tersebut, itu namanya syarat. Ini syarat. Kalau rukun dia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Adapun rukun adalah bagian dari sesuatu tersebut. Ini contoh misalnya adalah contoh ruku. Ya. Ruku adalah bagian dari solat. Kalau tidak ada ruku, nggak ada solat. Kalau nggak ada ruku, nggak ada solat. Tetapi ruku bagian dari solat. Ini bedanya antara rukun dengan syarat. Kalau syarat, dia bukan bagian dari solat dan dia biasanya sebelum solat harus diadakan. Ya, seperti kita sebut tadi bersuci, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini semua harus disiapkan sebelum solat. Adapun kalau rukun, ketika solat baru terjadi rukun, berdiri, baca Al-Fatihah, ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Ini definisi daripada syarat ya. Jadi saya ulangi, syarat yang kita bahas adalah syarat sah solat, bukan syarat wajib solat. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini dengan ringkas apa yang dirojihkan oleh mazhab Syafi'i bi'idznillah ta'ala ya. Kita mulai dengan syarat yang pertama. Syarat pertama yaitu adalah bersuci. Bersuci atau at-thaharah. Taharah dibagi menjadi dua ya. Adalah taharah dari hadas. Hadas. Itu taharah badan daripada hadas. Jangan sampai seorang berhadas dia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar ya. Hadas kecil maupun besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Dalam hadis yang lain, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. La tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Tuhur tanpa bersuci. Yang kedua adalah taharah atau bersuci dari najis. Ini ada beberapa kondisi, perhatikan dari najis. Pertama, badan harus suci dari najis. Badan harus suci dari najis. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang yang diadab di kuburan, di antaranya wa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang satunya diadab karena dia tidak bersuci bersih dari kencingnya. Ya, sehingga ketika dia tidak bersih dari kencingnya, salatnya bermasalah ya. Harus dalam hadis tadi sudah saya sebutkan ya. Bahwasanya orang yang tidak bersih dari kencingnya bermasalah dengan salatnya. Ini badan harus suci yang pertama. Kemudian yang kedua, baju harus bersih dari suci. Bersih dari najis ya, harus bersih dari najis. Dalilnya diantaranya firman Allah wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersucilah. Sebagian salaf menafsirkan ini adalah dalam salat, yaitu kalau kamu ingin salat maka bersihkanlah bajumu. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binti Yasar atati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabi yang namanya Khawlah binti Yasar, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid." Ya Rasulullah, aku tidak punya baju kecuali satu. Subhanallah ya. Lihat bagaimana sahabiat dahulu hidup dengan kesulitan, dengan kemiskinan. Sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya baju kecuali cuma satu." Bandingkan dengan wanita-wanita zaman sekarang yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana mensyukurinya yang harus dipertanyakan.
Dia mengatakan innahu laisa li illa thawbun wahid. Aku tidak punya baju kecuali satu. Wa ana ahidhu fihi. Sementara aku pun haid di baju itu. Ya, aku pun haid di baju itu. Ya, kalau mungkin dia cuci, mungkin dia pakai sarung atau yang lainnya. Saya punya baju cuma satu. Fa kaifa asna? Apa yang harus aku lakukan? Ya, kalau ingin salat. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Idza tahurti faksilihi." Kalau kau suci, bersih dari haidmu, maka cucilah bajumu. Tsumma shalli alaihi, kemudian salatlah di atas baju tersebut, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membersihkan bajunya karena kita tahu darah haid adalah najis. Darah haid adalah najis sehingga kalau mau salat baju pun harus bersih dari najis. Yang ketiga adalah tempat salat harus bersih dari najis. Yang dimaksud dengan tempat salat di sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kawan-kawan masjid Jamaah Masjid Bintaro, Masjid As-Sunnah, tempat salat maksudnya lokasi dari kedua kaki hingga sujud, ya. Artinya seandainya seorang sedang sholat, kemudian dia ternyata najisnya sebelah kanan, najisnya sebelah kiri, najisnya sebelah depan. Yang penting ketika dia sujud, dia tidak mengenai najis, maka tidak jadi masalah. Yang penting anggota dia ketika dia sujud, ketika dia ruku, ketika dia duduk, semua areal yang badannya tidak ada terkena najis dan pakainya tidak terkena najis. Itu maksudnya, bukan harus satu areal semua suci. Bisa jadi kita mau suatu kamar, ternyata di ujungnya ada ompol lah, ada kotoran lah. Kita cari areal yang situ bersih, tidak jadi masalah. Bahkan para ulama di antara ulama Syafi'i mengatakan, jika ternyata ada najis, kita nggak tahu, nggak bisa ada semua tempat ternajisi. Kita ambil karpet atau kita ambil plastik, lantas kita sholat di atas plastik tersebut, maka sah. Yang penting kita tidak menyentuh langsung najis tersebut. Itu maksudnya, ya. Ini berkaitan dengan toharah, ya. Berkaitan dengan toharah. Syarat pertama, ya. Tapi syarat kedua, yaitu adalah masuk waktu, mengetahui al-ilmu bidukhulil waqt, yaitu ya tahu bahwasanya waktu sudah masuk. Mengetahui bahwa waktu salat sudah masuk. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang hendak salat, maka dia harus mengetahui bahwasanya waktu sudah masuk. Kalau dia belum mengetahui, dia masih ragu-ragu, maka tidak sah salatnya. Dia harus tahu bahwasanya waktu salat sudah masuk. Nah, kaifiyatu ma'rifati dukhulil waqt, cara, ya. Cara mengetahui masuknya waktu. Ada 3 tingkatan, ya. Ada 3 tingkatan. Secara berurutan. Tidak boleh berpindah dari satu ke yang lain kecuali jika yang tingkatan sebelumnya tidak bisa dikerjakan. Yang pertama adalah tingkatan yang pertama adalah yakin bahwasanya yakin bahwasanya waktu sudah masuk. Yakin, ya, bahwa waktu sudah masuk. Bisanya dengan cara apa? Dengan cara suatu yang dia lihat. Misalnya dia lihat matahari tenggelam, berarti waktu maghrib sudah selesai. Dia lihat dengan yakin bahwasanya asyafaqul ahmar, mega merah di langit sudah hilang, berarti sudah masuk waktu isya. Dia melihat fajar sudah terbit, yakin bahwasanya masuk waktu subuh sudah masuk. Dengan keyakinan dia lihat. Ini namanya dengan keyakinan. Maka kalau dia bisa mengetahui cara waktu dengan ini, maka itu harus dia lakukan, ya. Yang kedua,
Kalau dia tidak bisa dengan yakin, maka dengan ijtihad. Ijtihad ya. Perhatikan ini kadang sebagian orang salah paham. Makna ijtihad, dia harus berijtihad, bukan dia menjadi ahli mujtahid dalam masalah fikih, tidak. Artinya ijtihad ini dia bersungguh-sungguh, kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk mengetahui ya. Ini maksudnya ijtihad, ini istilah fikih. Bukan maksudnya jadi seorang mujtahid, bukan menjadi seorang yang mujtahid. Ya, jangan salah paham ya, karena ada kesalahpahaman sehingga akhirnya menjadi pembulian sebagian dai. Ini tidak benar. Ijtihad maksudnya ijtihad itu dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum, bukan berarti dia ahli ijtihad, bukan dia berarti mujtahid faqih, bukan ya. Ya ini maksudnya ketika dia tidak bisa mengetahui dengan pasti kapan masuk waktu, misalnya mendung. Dia bagaimana cara? Dia nggak bisa lihat dengan pasti. Terus apa yang dia lakukan? Bisa dia dikatakan di sini misalnya an ya'tamida ala adillatin dhanniyah dzati dalatin ghairi mubashirah kadhil. Dia berdalil dengan dalil-dalil yang dhanni, indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang tidak menunjukkan secara langsung, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan, seperti dia lihat bayangan, oh kalau bayangan ini sepertinya sudah karena mendung ya, atau dia melihat misalnya matahari dia tidak bisa lihat bayangan, nah bayangan ini sepertinya sudah masuk dia, atau misalnya mendung sehingga dia mengukur dengan kebiasaan dia. Saya biasanya jam segini kalau saya sudah baca Quran berapa juz, harusnya ini sudah masuk asar misalnya. Ini kok mendung, nggak tahu ini sudah asar atau belum ya. Tapi biasanya kalau dari jam 1 saya baca, atau dari ba'da zuhur saya baca sekian juz, berarti sudah masuk waktu asar. Ini contohnya dalalah dhanniyah, dia berijtihad untuk memastikan sudah masuk waktu atau belum, tapi ini tidak pasti. Nah, kalau seorang tidak bisa dengan yakin, maka dia beranjak kepada ijtihad. Dia beranjak kepada ijtihad. Kalau tidak bisa lagi, dia tidak bisa berijtihad, maka dia taklid. Sudah ikut aja ya. Dia taklid ya. Seperti dia tidak mengetahui kapan waktu salat, dia tidak tahu cara melihat waktu salat ya. Maka dia boleh bertaklid kepada orang yang dipercayai. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya jika seorang salat ya tidak mengikuti hal ini, dia asal taklid padahal dia bisa melihat ya, misalnya dia bisa, maka tidak boleh ya. Menurut mereka tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Kalau bisa tahu langsung ya alhamdulillah. Kalau enggak dia ijtihad. Kalau enggak dia bisa, maka dia dengan taklid. Sekarang kita bisa mengetahui kepastian, alhamdulillah dengan kemudahan teknologi sekarang, kita bisa mengetahui kepastian waktu sholat dengan jadwal. Sebenarnya kita setengah taklid ya. Karena kita mengikuti jadwal sholat, karena jadwal sholat mengikuti pergerakan matahari. Sehingga dibuatlah jadwal sholat secara sampai setahun ya, dengan melihat pergerakan matahari, sehingga kita tahu waktu zuhur jam sekian, waktu asar jam sekian, waktu maghrib, isya, subuh jam sekian. Dan itu adalah bentuk taklid kepada ahli al-falak, ahli astronomi yang mengetahui pergerakan matahari ya. Dan itu tidak jadi masalah insyaallah, karena sudah sampai pada kepastian ya, karena masalah waktu sholat bisa diketahui dengan gerakan matahari atau posisi matahari. Dengan posisi matahari. Nah, jika ada seorang yang sholat sebelum masuk waktu, ya, sholat sebelum masuk waktu, maka tidak sah. Maka tidak sah. Dia sadar atau tidak sadar, baik sadar maupun tidak sadar. Maupun tidak sadar. Ketika dia tahu setelah itu bahwasanya dia sholat sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Misalnya dia sholat asar jam 2, dia terbangun, dia pikir sudah asar, dia sholat. Setelah itu dia dengar azan asar, ya Allah tadi saya bagaimana? Ya tetap dia tidak sah sholatnya, karena dia sholat sebelum masuk waktu. Dia tidak memenuhi syarat kedua, yaitu harus yakin bahwasanya waktu sudah masuk. Taib ini yang kedua, Windu. Syarat kedua dan pertama.
Syarat yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat, siapa yang salat tanpa menutup aurat maka salatnya tidak sah ya. Yang dimaksud dengan aurat yaitu kullu ma yajibu satruhu aw yahrumu nadhar ilaihi, segala perkara yang wajib ditutupi atau diharamkan untuk melihatnya. Ya. Kita bicara tentang aurat lelaki maupun wanita ya. Sekarang kita bagi dua. Sini ada aurat lelaki. Ini ada aurat wanita yang harus ditutupi. Adapun aurat lelaki ya dalam salat maupun di luar salat ya. Dalam salat yaitu antara, perhatikan, antara lutut dan surrah yaitu pusar. Lihat, perhatikan, lutut dan pusar bukan aurat. Yang aurat adalah yang ada di antara keduanya. Abu Bakar pernah datang, kemudian abda rukbatahi, nampak lututnya. Nabi juga pernah terlihat lututnya. Jadi antara pusar dan aurat ya. Itu adalah aurat dari seorang lelaki, sehingga ketika dia sholat dia tidak boleh terbuka sama sekali dari auratnya tersebut ya. Adapun bagi wanita, aurat wanita dalam sholat dan di luar sholat. Dalam sholat adalah yang semua ditutup kecuali wajah dan telapak, bukan telapak doang, depan belakang, yaitu sampai sini ya, tangan sampai pergelangan tangannya dan ujung jari hingga pergelangan. Jadi maksudnya bukan cuma ini yang boleh dibuka, ini juga boleh dibuka ya. Depan belakang boleh dibuka. Jadi tangan ini boleh dibuka ya. Dari sini sampai pergelangan tangan ya. Sebagian wanita di sini tutup, dia menyangka ini aja yang boleh dibuka. Enggak, yang boleh dibuka kedua-duanya, ini dan ini ya. Ini maksudnya boleh dibuka ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya kedua kaki boleh dibuka juga, tidak ada masalah. Ini aurat dalam salat ya, aurat dalam salat. Dalilnya di antaranya Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatul haid illa bi khimar. Tidaklah diterima salat seorang wanita yang sudah balik kecuali dengan pakai khimar, menunjukkan memang dia harus menutup auratnya ya. Adapun pembahasan kita tentang aurat di luar salat ini sebenarnya bukan pembahasan kita, karena kita yang bahas adalah masalah dalam salat, tapi sekedar pembahasan tambahan yang disampaikan oleh para ulama membedakan antara aurat dalam salat dan aurat di luar salat ya. Adapun lelaki ya, aurat lelaki di luar salat ada beberapa tinjauan ya. Pertama, di hadapan istrinya. Kemudian yang kedua, misalnya di hadapan lelaki lain. Kemudian misalnya di hadapan mahramnya. Wanita-wanita di mahramnya. Yang penting lagi adalah di hadapan para wanita. Di hadapan wanita ajnabiyat itu wanita asing, wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Ini sekedar tambahan, bukan topik kita, tapi kita dibahas oleh para ulama. Adapun di hadapan istri maka tidak ada aurat, semua boleh terlihat ya.
di hadapan istri, semua boleh terlihat. Di hadapan lelaki lain, di hadapan lelaki lain, di hadapan lelaki lain, ya. Demikian juga di hadapan mahramnya, maka ini keduanya, ya, ini keduanya sama, yaitu antara pusar dan lutut dan pusar. Ya, jadi baik di hadapan lelaki, aurat lelaki hanyalah dari pusar sampai lutut. Demikian juga di hadapan mahramnya, di hadapan adiknya, tantenya, ya. Adapun di hadapan wanita yang bukan mahram, ya. Di hadapan yang wanita bukan mahram, maka di sini ada khilaf dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, ya. Ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan dua buku yang saya bawa sekarang, ini buku Al-Mu'tamad, berbeda dengan yang dirajikan oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji. Jadi ada yang satu ikut pendapat Nawawi rahimahullahu taala, satunya mengikuti pendapat Imam Al-Haramain. Jadi khilaf di kalangan mazhab Syafi'i dua pendapat. Pendapat pertama adalah bahwasanya di depan wanita ajnabi, ya, tidak boleh melihat lelaki kecuali wajah dan kedua tangan. Terlihat atau tidak boleh dilihat oleh wanita asing kecuali wajah dan kedua tangan. Sama seperti wanita, ya. Ini pendapat, ya. Adapun pendapat yang lain, ya, bahwasanya bahkan melihat wajah pun tidak boleh, ya. Bukan. Mohon maaf, ya. Boleh lebih daripada itu, ya. Boleh melihat, ya. Ya, selain antara pusar dan lutut, ya. Ini dua pendapat. Boleh melihat selain antara pusar dan lutut, seperti yang lainnya. Karena aurat lelaki adalah antara pusar dan lutut. Ini mereka sepakat, ya. Sepakat jika wanita memandang dengan syahwat, memandang apapun, maka haram, ya. Maka haram hukumnya. Jadi sepakat jika wanita memandang dengan syahwat maka haram hukumnya, ya. Saya mohon maaf, saya ada kekeliruan di sini, ya. Saya keliruan di sini, bukan ini yang khilaf, ya. Jadi untuk masalah ini cuma satu pendapat. Mereka berpendapat tidak boleh dilihat oleh wanita asing kecuali wajah dan kedua tangannya. Nanti khilaf masalah wajah wanita. Mohon maaf, saya salah, ya. Jadi tidak boleh, ini salah semua, ya. Adapun wanita asing maka hanya boleh melihat wajah dan kedua tangan. Ini termasuk pendapat yang cukup berat, ya. Kedua tangan jika tanpa syahwat.
Jadi bahkan wanita pun tidak boleh melihat lelaki kecuali wajah dan kedua tangannya. Itu pun tanpa syahwat. Tanpa syahwat maksudnya tanpa berlezat-lezat. Jika seorang wanita melihat lelaki wajahnya, dia lihat tampan atau dia melihat badannya atau melihat tangannya ya, itu ternyata ada kelezatan yang dia ketika melihat, maka hukumnya haram. Adapun melihat tubuh tidak boleh ya. Ini mazhab Syafi'i ketat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i ketat dalam hal ini. Wanita tidak boleh melihat ya lelaki kecuali wajah dan kedua tangannya ya, kedua tangannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Taib. Adapun aurat wanita di luar salat, mungkin kita sendirikan di sini. Nah, tolong di ini, Wen. Kita sendirikan wanita ya. Aurat wanita ya. Di luar salat. Pertama, jika di antara wanita muslimah. Muslimah yang lain, ya. Maka seperti seperti lelaki, yaitu antara auratnya antara lutut dan pusar. Ya, antara lutut dan pusar. Demikian juga di hadapan para lelaki mahramnya. Lelaki mahramnya. Ini juga sama ya, sama antara lutut dan pusar. Antara lutut dan pusar. Maksudnya bukan berarti seorang wanita keluar di hadapan wanita yang lain atau di hadapan mahramnya dengan terbuka dadanya, hanya sekedar pakai sarung antara pusar dan lutut, tidak demikian. Tapi artinya mereka tetap memakai pakaian kesopanan. Jika ada perlu untuk membuka sebagian anggota tubuhnya tidak jadi masalah. Ternyata dia harus membuka dadanya untuk menyusui atau untuk diperiksa oleh wanita yang lain atau untuk dilihat oleh mahramnya, maka tidak jadi masalah karena aurat wanita di hadapan wanita muslimah yang lain atau di hadapan lelaki yang lain adalah antara lutut dan pusar. Kemudian yang berikutnya di depan lelaki lain, di hadapan lelaki yang bukan mahram. Ya, ini ada khilaf ya. Ini yang saya salah di sini, ini ada khilaf di ulama, kalangan para ulama Syafi'i, khilaf. Ya. Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan ya, boleh terlihat wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan ya. Dan ini yang dirojikan dalam kitab Al-Mu'tamad. Di dalam kitab Al-Mu'tamad dia mengatakan sama seperti dalam salat. Boleh terlihat wajah dan tangan, maka di luar salat pun boleh terlihat wajah dan tangan. Pendapat yang kedua, pendapat yang dirojikan oleh Nawawi, yaitu tidak boleh terlihat seluruh tubuhnya termasuk wajah. Termasuk wajah. Jadi menurut Imam Nawawi seorang laki tidak boleh melihat, hukum asal tidak boleh melihat wajah wanita, ya. Adapun menurut sebagian ulama Syafi'i mengatakan boleh. Ya, hukum asal boleh melihat wajah. Tidak boleh kalau ada syahwat. Kalau Imam Nawawi meskipun tidak ada syahwat tidak boleh lihat wajah wanita. Lebih berat lagi, ya. Mereka sepakat, keduanya sepakat haram melihat wajah wanita jika dalam kondisi syahwat, dengan pandangan syahwat,
Itu syahwat maksudnya menikmati, cantikannya dinikmati, dilihat. Atau takut terfitnah. Takut terfitnah. Ya, dia tahu ini wanita cantik, didengar beritanya cantik, jangan dia lihat, dia takut terfitnah, maka haram baginya untuk melihat kalau dia melihat dengan kelezatan atau takut terfitnah. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah, tentu yang lebih hati-hati adalah pendapat An-Nawawi rahimahullah, namun itu berat ya. Hukum asal tidak boleh melihat wajah wanita. Ya, hukum asal ya. Kecuali ada keperluan, hukum asalnya tidak boleh melihat wajah wanita. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, hukum asalnya boleh selama tidak syahwat. Kapan dia mulai tertarik, mulai syahwat, dia menundukkan pandangan. Pendapat yang pertama lebih ringan daripada pendapat yang dirajihkan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Imam Madzhab Syafi'i juga membedakan dengan jika di hadapan wanita kafirah ya. Adapun jika di hadapan wanita non muslimah ya, wanita kafirah, maka yang boleh terlihat adalah yang biasa terbuka ketika bekerja. Adalah yang biasa terbuka ketika bekerja. Ketika wanita bekerja, artinya tidak terbuka kemudian semua tubuhnya, pahanya tidak boleh, pahanya, betisnya tidak boleh. Yang wajar-wajar ketika rumah dia kerja seperti mungkin betisnya mungkin boleh lah atau rambutnya, tapi tidak boleh terbuka sebagaimana dia terbuka di hadapan wanita muslimah. Ini sekedar tambahan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasan kita mengenai aurat wanita dalam salat. Aurat wanita dalam salat jelas yaitu adalah wajah dan kedua tangan. Itu boleh terbuka, yang lainnya harus tertutup. Berbeda dengan mazhab Hanafi mengatakan kedua kaki juga boleh terbuka. Oleh karenanya dalam buku Al-Fiqhul Manhaji ketika dia merajihkan bahwasanya wanita tidak boleh lihat secara mutlak ya, maka dia mengatakan kondisi-kondisi yang wanita boleh dilihat seperti dalam kondisi khitbah ya, ingin dilamar ya, maka boleh fayajuzu nazar ilal wajhi wal kaffain, boleh melihat wajah dan kedua tangan. Artinya dia merajihkan kalau bukan dalam kondisi melamar tidak boleh dilihat. Kemudian juga memandang wanita karena ada untuk persaksian atau karena muamalah, harus tahu wajahnya, ada jual beli, tahu wajahnya siapa, maka ini juga karena ada keperluan ya. Demikian juga diperbolehkan dalam rangka pengobatan, maka terbuka wajahnya, terbuka tangannya, terbuka sebagian auratnya karena dalam rangka pengobatan. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Ummu Salamah radhiyallahu anha istadzanat Rasulullah sallallahu fil hijamah. Bosnya Ummu Salamah minta izin kepada Rasulullah sallallahu untuk berbekam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thaibah an yahjumaha. Maka Nabi memerintahkan Abu Thaibah lelaki bukan mahramnya untuk menghijama atau membekam Ummu Salamah. Ya, tentu ada bagian yang terlihat ya ketika itu, tapi ini diperbolehkan. Oleh karenanya wanita ketika di hadapan dokter dia boleh terbuka sebagian auratnya, tetapi sekedar sesuai kadar yang diperlukan saja. Karena inilah darurat, dan dalam kaidah ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Bahwasanya darurat itu sesuai dengan kadarnya. Saya ingatkan kenapa? Karena sebagian wanita ketika sudah masuk di ruang dokter dia merasa semuanya boleh lihat, pasrah ya. Mau dilihat, bahkan dok coba lihat ini dok, coba periksa ini dok. Dia buka semuanya seakan-akan sudah halal. Dan itu tidak boleh. Ya, dia hanya boleh membuka yang memang perlu untuk dilihat. Itu pun dia harus ditemani dengan mahramnya. Dia harus ditemani dengan mahramnya, bukan bergampang-gampang karena fitnah terjadi ya. Fitnah terjadi antara dokter dan pasien itu sangat mungkin terjadi ya. Sebagaimana yang kita dengar dari sebagian kabar-kabar dari kawan-kawan dokter. Oleh karenanya seorang tetap menjaga dirinya ya, menjaga rasa malunya, tidak membuka auratnya kecuali dalam kondisi darurat, dan darurat sesuai dengan kadarnya. Baik. Dari sini juga memberi peringatan kepada kita hati-hati dalam memandang wajah wanita. Ya, kalau kita milih pendapat yang ringan tadi, boleh memandang selama tidak ada syahwat atau selama tidak ada ketertarikan. Kapan seorang mulai tertarik? Ya, karena tidak semua wanita kita lihat langsung tertarik, tapi ada wanita yang kita lihat tertarik, terpesona memandangnya, maka hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Karena tidak boleh ya. Ya, tapi kalau sekedar memandang tidak ada ketertarikan, maka ada khilaf tadi.
sebagian ulama mengatakan boleh, ulama Syafi'iyah sebagian ulama mengatakan tidak boleh memandang wajah wanita kecuali ada keperluan. Ya, kita mungkin rajihkan pendapat yang boleh lebih ringan, ya, tapi tetap waspada ya, karena setan bisa masuk dengan mudah kepada lelaki ya, sehingga dia tidak sadar dia melihat wajah wanita dengan berlezat-lezat, ternyata disepakati ulama hukumnya haram. Tapi yang terakhir adalah syarat yang keempat ya. Itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ya. Para ulama Syafi'i membahas bagaimana kalau seorang salat karena tidak ada baju, tidak ada apa-apa yang bisa menutup auratnya. Mereka sebutkan kalau ada tanah untuk menutup aurat, tutup badan pakai tanah ya. Tutup badan pakai tanah, yang penting aurat tertutup. Kemudian salat. Ya, kalau ada kain yang menutup cuma sedikit, maka yang penting adalah menutup kubul dan dubur. Itu adalah aurat yang mughalladhah, aurat yang berat yang hendaknya ditutup. Kalau ternyata tidak ada sama sekali pakaian yang bisa menutup aurat, maka salat dalam kondisi tidak berpakaian tidak jadi masalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Berikutnya adalah menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat menurut mazhab Syafi'i harus menghadap zat Ka'bah. Menghadap zat Ka'bah. Ya. Jadi ada dua kondisi. Ka'bah mungkin bisa dilihat langsung. Dan ini ada beberapa kondisi ya. Seperti misalnya di depan Ka'bah. Ya, kemudian misalnya di atas hotel. Atau zaman dulu di atas gunung, dia bisa lihat Ka'bah. Apalagi zaman sekarang bisa terlihat Zamzam Tower ya. Tugu Jam ya. Maka tahu Ka'bah sebelah sana, maka ini wajib untuk menghadap Ka'bah. Bisa terlihat langsung untuk menghadap zat Ka'bah. Adapun jika tidak bisa melihat langsung, Ka'bah tidak bisa langsung dilihat, seperti kita di Indonesia ya. Contoh kita di Indonesia. Kita di Indo. Maka menurut ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut mazhab Syafi'i sama. Tetap harus berusaha menghadap zat Ka'bah sebisa mungkin. Berusaha menghadap zat Ka'bah sebisa mungkin ya. Ya, ini menyelisihi pendapat sebagian ulama yang mengatakan ketika kita tidak melihat Ka'bah langsung, maka yang cukup adalah arah Ka'bah, dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Namun menurut mazhab Syafi'i demikian. Jadi harus tetap berusaha ke arah zat Ka'bah. Makanya mereka mengadakan verifikasi kiblat ya. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, ini sudah pernah saya bahas secara khusus, bahwasanya yang penting arah kiblat, tidak harus zat Ka'bah. Karena itu perkara yang sangat sulit terutama zaman dahulu ya. Tetapi tentunya kalau kita bisa mengetahui arah lebih tepat ke arah Ka'bah, tentunya kita berusaha mengarahkan masjid kita ke arah Ka'bah. Tapi kalaupun terjadi kemiringan 10 derajat kanan, 10 derajat kiri, 15 derajat kanan, 15 derajat kiri, maka itu suatu hal yang ditoleransikan. Ya. Menurut mazhab Syafi'i harus berusaha, jangan miring kanan, miring kiri, harus berusaha untuk mengenai kiblat. Adapun syarat menghadap kiblat bisa gugur. Syarat ini bisa gugur dalam beberapa kondisi. Pertama di antaranya dalam salat khauf. Dalam salat khauf, salat dalam kondisi perang, kalau memang kondisi sudah tidak memungkinkan, dia harus bersalat dalam kondisi
berdiri atau berjalan atau sambil naik kendaraan, maka tidak masalah dia kemudian salat tidak menghadap kiblat. Namanya salat al-khauf ya. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi takut, kalian boleh salat dalam kondisi berjalan kaki maupun dalam kondisi naik kendaraan. Jadi kita naik kendaraan bisa jadi kita tidak menghadap kiblat. Ini salat dalam kondisi perang. Kemudian juga di antaranya salat sunnah di atas kendaraan. Jika tidak di atas kendaraan. Salat sunnah atas kendaraan ini ada dua kondisi menurut mazhab Syafi'i. Jika memungkinkan, maksudnya di kendaraan dalam kondisi safar ya, di atas kendaraan dalam kondisi safar. Jika yang kondisi pertama, jika memungkinkan takbiratul ihram menghadap kiblat, maka wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Jika tidak memungkinkan, maka tidak perlu. Maka tidak wajib. Ingat, yang dimaksud dengan menghadap kiblat adalah ini dada. Jadi bukan kepala, bukan berarti dada ke sana, kepala menghadap kiblat gini. Menghadap kiblat istiqbal itu adalah dengan dada kata para ulama. Jadi kalau misalnya kita memungkinkan kita naik kereta dan memungkinkan kita balik dulu menghadap kiblat misalnya, terus kita setelah itu balik bebas, enggak ada masalah. Itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ternyata kita misalnya di pesawat, sulit kita mau menghadap kiblat. Ya, misalnya kita sholat sunnah di pesawat, sulit menghadap kiblat sedang musafir, karena kita balik nggak bisa, karena namanya istiqbal itu badan harus menghadap ke arah kiblat. Jika tidak mungkin ya sholat sebisanya ya, sebisanya tidak jadi masalah ya. Adapun sholat fardu maka harus menghadap kiblat. Nabi SAW ketika sholat fardu Nabi SAW turun dari kendaraan kemudian sholat menghadap kiblat. Adapun kalau kita sholat di pesawat, salat fardu tidak menghadap kiblat itu karena darurat. Adapun salat sunnah memang hukum asalnya boleh. Kita tidak menghadap kiblat, cuma ada kondisi kalau memungkinkan menghadap kiblat takbiratul ihram silakan, setelah itu silakan, tidak ada masalah. Mau menghadap sana, menghadap sini tidak jadi masalah. Sebenarnya ulama Syafi'iyah berfatwa jika seorang ya tidak tahu arah kiblat dan dia berijtihad. Tidak tahu arah kiblat. Lalu dia berijtihad. Ya, ini bisa jadi arahnya salah, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa meski ternyata salah. Karena dia beruzur ya. Bahkan mereka mengatakan jika seorang rakaat pertama dia takbir Allahu Akbar, dia berijtihad menurut dia kiblat sebelah sana. Kemudian ternyata rakaat kedua dia merasa kayaknya salah, harusnya kiblat sebelah sana. Dia rubah sebelah sana. Kemudian ternyata rakaat ketiga dia merasa harusnya kiblat sebelah sana, dia rubah lagi, enggak ada masalah. Yang penting dia ikut ijtihad dia. Karena dia tidak tahu kiblat di arah mana. Dari sini kita tahu bahwasanya jika seorang salat di kapal, kemudian dia salat di kapal, misalnya saya waktu salat di kapal ada arah kiblat ya. Ternyata kapal bisa berubah. Dia di tengah kita sedang salat dia berubah posisi. Kalau memungkinkan kita tahu di mana arah berubahnya, kita ikut berubah kondisi ketika itu. Kapan dia berubah, kita ikut berubah ya. Jika memungkinkan tentunya. Kalau tidak memungkinkan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.